Di sini kami akan memaparkan proyek geografi dan sosiologi hasil diskusi kami. Latar belakang. Industri konveksi adalah suatu perusahaan yang menghasilkan kaca pramuka, topi baret, bendera, dasi SD, SMP. Industri konveksi bisa dibilang perusahaan yang sedang karena tenaga kerjanya masih dibilang sedikit. Umumnya, perusahaan-perusahaan konveksi mempergunakan bahan baku seperti tekstil dari macam-macam jenis seperti katun, satin, wol, busa, benang, kain keras, dan lain-lain. Selanjutnya, pada perusahaan konveksi Maju Jaya Mandiri mempunyai alat-alat yang biasa digunakan, yaitu berupa mesin potong, mesin jahit, alat sablon, setrika uap, jarum jahit, kursi kerja, papan potong bahan, meja setrika, dan alat perekat. Bahan-bahan dan alat yang dipergunakan dalam mengelola industri perusahaan konveksi ini dapat menjadi faktor penyebab terjadinya gangguan kesehatan dan keselamatan kerja yang dapat berpengaruh pada tingkat produktivitas. Alangkah baiknya jika kita bisa menerapkan kesehatan dan keselamatan kerja sehingga dapat membantu tenaga kerja terhindar dari gangguan-gangguan pada lingkungan kerja. Selanjutnya, ada 5 rumusan masalah. 1. Apa saja produk yang ada di konveksi tersebut? 2. Apa saja dampak negatif dan positif konveksi di sekitar masyarakat? 3. Mengapa bisa ada konveksi yang didirikan di lahan pertanian? 4. Apa saja kelebihan konveksi? 5. Di mana saja cabang konveksi tersebut? 1. Mengetahui profil perusahaan konveksi Maju Jaya Mandiri. 2. Mengetahui proses produksi dan identifikasi permasalahan. 3. Mengetahui upaya pengetahuan rekayasa, pengendalian, dan penanggulangan. Manfaat penelitian. Manfaat kita untuk menganalisis pembangunan perusahaan konveksi di lahan pertanian ini supaya kita tahu apa dengan diadakannya konveksi di daerah tersebut bermanfaat bagi masyarakat, dan kita pun jadi tahu setelah kita menganalisis bahwa dengan diadakannya konveksi di daerah tersebut itu banyak manfaatnya bagi orang sekitar yang baru keluar sekolah untuk punya pengalaman bekerja bisa masuk di bidang konveksi tersebut. Selanjutnya ada alamat penelitian. Kita meneliti di Kampung Haurwangi, RT 2, RW 4, belakang desa. Landasan teori pembangunan atau development adalah proses perubahan yang mencakup seluruh sistem sosial seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan, dan teknologi, kelembagaan, dan budaya. Perusahaan adalah tempat terjadinya produksi dan berkumpulnya semua faktor produksi barang dan jasa. Ada perusahaan yang terdaftar di pemerintah dan ada pula yang tidak. Bagi perusahaan yang terdaftar di pemerintah, mereka mempunyai badan usaha untuk perusahaannya. Selanjutnya, konveksi merupakan sebuah usaha produksi perlengkapan sekolah yang dibuat secara massal. Konveksi secara lebih spesifik adalah industri skala kecil rumah tangga yang merupakan tempat pembuatan perlengkapan sekolah. Bisnis konveksi merupakan suatu bidang usaha yang memproduksi perlengkapan sekolah secara massal atau dalam partai besar-besaran suatu permintaan. Produk yang dihasilkan diantaranya perlengkapan sekolah. Konveksi merupakan salah satu bidang bisnis perlengkapan sekolah yang biasanya memproduksi perlengkapan sekolah dalam partai besar-besaran sesuai permintaan. Bisnis konveksi banyak diminati di dalam Indonesia karena permintaan pasar yang tinggi namun kompetitornya masih rendah. Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan. Dalam suatu agroekosistem, masyarakat adalah sekumpulan individu-individu yang hidup bersama, bekerja sama untuk memperoleh kepentingan bersama yang telah memiliki tatanan kehidupan, norma-norma, dan adat istiadat yang ditaati dalam lingkungannya. Metode penelitian wawancara pada penelitian kualitatif merupakan pembicaraan yang mempunyai tujuan dan didahului beberapa pertanyaan informal
Wawancara penelitian lebih dari sekadar percakapan dan berkisar dari informal ke formal. Metode yang digunakan dari kelompok kami adalah metode wawancara secara kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analis. Wawancara atau interview merupakan percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Kami memilih wawancara secara kualitatif karena di wawancara kualitatif kami dapat memperoleh informasi yang valid sebab didapatkan dari narasumber yang kompeten dan sesuai dengan topik yang ditanyakan. Ini adalah alamat yang kami kunjungi ketika kami bertemu dengan narasumber. Bab 4. Hasil penelitian atau pembahasan. Industri konveksi adalah suatu perusahaan yang menganalisis kacu pramuka, topi baret, bendera, dasi SD, dasi SMP. Industri konveksi bisa dibilang perusahaan yang sedang karena tenaga kerjanya masih dibilang sedikit. Umumnya perusahaan konveksi mempergunakan bahan baku berupa tekstil dari bermacam-macam jenis, seperti katun, satin, wol, busa, benang, kain keras. Pada perusahaan konveksi, Maju Jaya Mandiri mempunyai alat-alat yang biasanya digunakan yaitu berupa mesin potong, mesin jahit, alat sablon, setrika uap, jarum jahit, kursi kerja, papan potong bahan, meja, setrika, dan alat perekat. Bahan-bahan dan alat yang dipergunakan dalam mengelola industri perusahaan konveksi ini dapat menjadi faktor penyebab terjadinya penggunaan kesehatan dan keselamatan pekerja yang dapat berpengaruh pada tingkat produktivitas. Alangkah baiknya jika kita bisa menerapkan kesehatan dan keselamatan kerja sehingga dapat membantu tenaga kerja terhindar dari gangguan-gangguan pada lingkungan kerja. Konveksi tersebut membuat berbagai produk diantaranya kacu pramuka, topi baret, bendera, dasi SD, SMP, skrop. Dari konveksi di sekitar masyarakat tersebut tentu ada dampak positif dan negatifnya. Juga dampak positifnya antara lain adanya lowongan kerja bagi masyarakat sekitar, membantu perekonomian sekitar terutama untuk pengangguran, adanya kerja sampingan untuk siswa SMP SMA. Dampak negatif dari konveksi adalah kebisingan bagi masyarakat sekitar dan limbah kering karena tidak ada lahan lain selain di halaman belakang rumah. Maka, pemilik konveksi merasa bahwa hanya lahan tersebut yang bisa digunakan sebagai perusahaan konveksi. Dengan adanya konveksi di lahan pertanian ini mempunyai penghasilan untuk masyarakat yang bekerja di konveksi tersebut. Konveksi ini sudah berkembang pesat hingga menjadi beberapa cabang. Salah satunya di daerah Haurwangi. Terdapat 2 perusahaan konveksi yang berbeda tempat, tetapi satu perusahaan, dan yang satu lagi terdapat di Buniayu. Tujuan penelitian kami salah satunya untuk 1. Mengetahui profil perusahaan konveksi Jaya Mandiri. 2. Mengetahui proses produksi dan identifikasi permasalahan. 3. Mengetahui upaya pengetahuan, rekayasa, pengendalian, dan pengulangan. Manfaat penelitian kita untuk menganalisis pembangunan perusahaan konveksi di lahan pertanian ini supaya kita tahu ada apa dengan diadakannya konveksi di daerah tersebut, bermanfaat bagi masyarakat, dan kita pun jadi tahu setelah kita menganalisis bahwa dengan diadakannya konveksi di daerah tersebut itu banyak manfaatnya bagi orang sekitar yang baru keluar sekolah untuk punya pengalaman bekerja bisa masuk di bidang konveksi tersebut. Pembangunan development adalah proses perubahan yang mencakup seluruh sistem sosial seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan, dan teknologi, kelembagaan, dan budaya. Perusahaan adalah tempat terjadinya kegiatan produksi dan berkumpulnya semua faktor produksi barang dan jasa. Ada perusahaan yang terdaftar di pemerintah dan ada pula yang tidak.
Bagi perusahaan yang terdaftar di pemerintah, mereka mempunyai badan usaha untuk perusahaannya. Konveksi merupakan sebuah usaha produksi perlengkapan sekolah yang dibuat secara massal. Konveksi secara lebih spesifik adalah industri kecil skala rumah tangga yang merupakan tempat pembuatan perlengkapan sekolah. Bisnis konveksi merupakan suatu bidang usaha yang memproduksi perlengkapan sekolah secara massal atau dalam partai besar sesuai permintaan. Produk yang dihasilkan diantaranya perlengkapan sekolah. Konveksi merupakan salah satu bisnis di bidang perlengkapan sekolah yang biasanya memproduksi perlengkapan sekolah dalam partai besar sesuai permintaan. Bisnis konveksi banyak diminati di Indonesia karena permintaan pasar yang tinggi namun kompetitornya masih rendah. Lahan adalah luas tanah yang bisa dimanfaatkan untuk keperluan manusia. Dalam bahasa sehari-hari, orang menyamakan lahan dengan tanah. Dalam kenyataannya, lahan tidak selalu berupa tanah karena dapat mencakup pula kolam, rawa, danau, atau bahkan lautan. Selanjutnya, pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan atau peternakan dalam suatu agroekosistem. Masyarakat adalah sekumpulan individu-individu yang hidup bersama, bekerja sama untuk memperoleh kepentingan bersama yang telah memiliki tatanan kehidupan, norma-norma, dan adat istiadat yang ditaati dalam lingkungannya. Selanjutnya, ada faktor-faktor yang berpengaruh yang digunakan oleh Konveksi Maju Jaya Mandiri untuk mengembangkan usahanya sesuai dengan teori yang ada dalam bukunya Basrowi dan Hendro. Faktor-faktor yang berpengaruh antara lain faktor kepemimpinan, faktor kualitas produk, faktor organisasi, faktor sumber daya manusia, dan faktor perencanaan. Produk yang ada dalam konveksi, produk yang dihasilkan oleh konveksi Kopma diantaranya yaitu kacu pramuka, scrap, dasi SD atau SMP, bendera, topi baret, dan lain-lain. Dampak negatif konveksi, lahan pertanian menjadi lahan industri, berkurangnya produksi pangan. Dampak pertama yang terasa dari konveksi lahan pertanian menjadi lahan industri adalah berkurangnya produksi pangan. Alih fungsi lahan akan membuat sawah dan lahan pertanian lainnya semakin sempit. Secara otomatis, lahan pertanian semakin sedikit. Tujuan konveksi. Tujuan bisnis konveksi tidak lebih dan tidak lain adalah memperoleh keuntungan dan pemasukan usaha Kopma, memperbaiki relasi dan usaha konveksi agar dikenal di seluruh masyarakat luas. Konveksi Maju Jaya Mandiri didirikan pada tahun 1990. Awal mula konveksi ini dibangun karena mendapatkan ide dari orang tua atau pemilik konveksi tersebut. Pembelian bahan untuk produksi konveksi Maju Jaya Mandiri ini berasal dari Bandung. Sejauh ini, pengiriman barang dari konveksi MJM telah berkembang pesat dari Sabang sampai Merauke. Jumlah karyawan di konveksi MJM 60. Karena adanya COVID-19 sehingga mempengaruhi jumlah karyawan berkurang dari 60 sampai sekarang menjadi 25 karyawan. Tanggapan warga atau pemilik terhadap adanya konveksi berbeda. Dengan adanya konveksi di sekitar dapat membantu perekonomian masyarakat sekitar, terutama untuk pengangguran, untuk membantu siswa SMP atau SMA mempunyai kerja sampingan setelah pulang sekolah. Tujuan pembangunan konveksi tersebut untuk mengaji potensi di sekitarnya. Dampak positif dari adanya konveksi di lahan pertanian ini mempunyai penghasilan untuk masyarakat yang bekerja di konveksi tersebut. Siswa atau siswi yang ingin kembali perlengkapan sekolah seperti dasi dan lain-lain. Tidak usah jauh-jauh. Selain dampak positif, ada juga dampak negatifnya juga loh. Dampak negatif yaitu kebisingan bagi warga sekitar, limbah kering yang bisa didaur ulang seperti plastik, potongan kain. Pembahasan. Industri konveksi adalah suatu perusahaan yang menghasilkan kacu pramuka, topi baret, bendera, dasi SD, dasi SMP. Industri konveksi bisa dibilang perusahaan yang sedang, karena tenaga kerjanya masih dibilang sedikit. Umumnya perusahaan konveksi mempergunakan bahan baku berupa tekstil dari bermacam-macam jenis, seperti katun, satin, wol, busa, benang, kain keras. Pada perusahaan konveksi Maju Jaya Mandiri mempunyai alat-alat yang biasanya digunakan, yaitu berupa mesin potong, mesin jahit, alat sablon, setrika uap, jarum jahit, kursi kerja, papan potong bahan, meja setrika, dan alat perekat. Selanjutnya, bahan-bahan dan alat
yang dipergunakan dalam mengelola industri perusahaan konveksi ini dapat menjadi faktor penyebab terjadinya gangguan kesehatan dan keselamatan kerja yang dapat berpengaruh pada tingkat produktivitas. Alangkah baiknya jika kita bisa menerapkan kesehatan dan keselamatan kerja sehingga dapat membantu tenaga kerja terhindar dari gangguan-gangguan pada lingkungan kerja. Pengertian konveksi merupakan sebuah usaha produksi perlengkapan sekolah yang dibuat secara massal. Konveksi secara lebih spesifik adalah industri kecil skala rumah tangga yang merupakan tempat pembuatan perlengkapan sekolah. Bisnis konveksi merupakan suatu bidang usaha yang memproduksi perlengkapan sekolah secara massal atau dalam partai besar sesuai permintaan. Produk yang dihasilkan diantaranya perlengkapan sekolah. Konveksi merupakan suatu bidang bisnis di bidang perlengkapan sekolah yang biasanya memproduksi perlengkapan sekolah dalam partai besar sesuai permintaan. Bisnis konveksi banyak diminati di Indonesia karena permintaan pasar yang tinggi, namun kompetitornya masih rendah. Faktor-faktor yang berpengaruh yang digunakan oleh Konveksi Maju Jaya Mandiri untuk mengembangkan usahanya sesuai dengan teori yang ada dalam bukunya Basrowi dan Handro. Faktor-faktor yang berpengaruh antara lain faktor kepemimpinan, faktor kualitas produk, faktor organisasi, faktor sumber daya manusia, dan faktor perencanaan. Produk yang ada dalam konveksi. Produk yang dihasilkan oleh konveksi Kopma diantaranya yaitu kacu pramuka, skrap, dasi SD, SMP, bendera, topi, baret, dan lain-lain. Dampak negatif konveksi lahan pertanian menjadi lahan industri. Berkurangnya produksi pangan. Dampak pertama yang terasa dari konveksi lahan pertanian menjadi lahan industri adalah berkurangnya produksi pangan. Alih fungsi lahan akan membuat sawah dan lahan pertanian lainnya semakin sempit, secara otomatis lahan pertanian semakin sedikit. Tujuan konveksi. Tujuan bisnis konveksi tidak lebih dan tidak adalah mengelola keuntungan dan pemasukan usaha kompak, memperbesar relasi dan usaha konveksi agar dapat dikenal di seluruh masyarakat luar. Kesimpulan, pihak manajemen dan tenaga kerja nampaknya belum memiliki pengetahuan yang dalam tentang kesehatan dan keselamatan kerja, sehingga dalam pelaksanaan kegiatan produksi banyak aspek-aspek yang kurang sesuai dengan apa yang seharusnya dilakukan untuk mencapai kesehatan dan keselamatan kerja. Contohnya seperti minimnya kesadaran untuk menggunakan alat pelindung diri. Saran, pemerintah diharapkan memberikan sosialisasi yang lebih baik kepada pihak industri mengenai pentingnya K3 untuk dilaksanakan. Sosialisasi tersebut bisa melalui media cetak maupun elektronik agar tingkat kesadaran akan pentingnya melaksanakan K3 semakin meningkat. Pihak manajemen sebaiknya tidak hanya menganjurkan, namun mewajibkan kepada karyawannya untuk bisa menerapkan K3. Sebab hal itu demi terwujudnya keselamatan kerja para karyawan sehingga tingkat produktivitas perusahaan juga turut meningkat. Para pekerja sebaiknya mulai membiasakan diri untuk mematuhi aturan-aturan K3 demi kesehatan dan keselamatan kerja dirinya sendiri.